أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Jumat yang keempat di bulan Rabiul Akhir ya. Kita oleh Allah diizinkan kembali untuk melanjutkan kajian online pasca Ramadan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini di kesempatan siang yang sangat terang sekali ya. Cuacanya di luar sana lumayan menghangatkan badan seperti itu, tapi juga ada sepoi-sepoi angin seperti itu ya yang bisa mengurangi rasa panas kalau kita lagi berjalan di luar seperti itu. Adapun di dalam rumah, semoga semuanya merasakan sakinah seperti itu ya di dalam rumahnya masing-masing kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah ya, dalam beberapa hari ini kayak gitu ya, ada peristiwa internasional maupun nasional yang kita dengar dan juga kita saksikan seperti itu ya. Yang pertama, kita masih dalam hari-hari berduka seperti itu ya. Kita telah kehilangan satu mujahidin seperti itu ya, yang insya Allah beliau syahid seperti itu ya. Teman-teman tentunya sudah mendengar berita ya tentang syahidnya pemimpin Hamas seperti itu ya, salah satu kelompok pejuang Islam yang ada di sana untuk melawan Zionis Israel seperti itu ya, yang pekan lalu beliau syahid kayak gitu ya. Dan tentunya kita semuanya berduka seperti itu ya atas wafatnya beliau kayak gitu ya, dan semoga beliau benar-benar dicatat oleh Allah sebagai salah satu syuhada seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian apa peristiwa nasional yang kita lihat dan juga kita dengar, yaitu bergantinya kepemimpinan di Indonesia ini kayak gitu ya. Indonesia telah memiliki pemimpin baru, presiden baru kayak gitu ya. Dan kita semuanya mendoakan semoga beliau seperti itu menjadi seorang pemimpin, demikian juga wakilnya ya, menjadi pemimpin dan wakil pemimpin, maksudnya menjadi presiden dan wakil presiden yang itu diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah seperti itu, sehingga ditunjuki akal dan hatinya dalam memimpin negeri ini kayak itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu di slide yang masih sama dari yang kemarin yang belum kita bahas, yaitu poin ke-44 yaitu namimah gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, namimah ini kalau dihubung-hubungkan kayak gitu ya, kalau dikait-kaitkan kayak gitu, dia masih ada kaitannya sama ghibah juga gitu ya. Jadi namimah itu ada yang mengartikan adu domba, ada juga yang mengartikan mengadu domba. Kalau saya buka di tafsir maksudnya di kamus yang saya miliki, itu diartikan namimah itu fitnah, mengadu-ngadu seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih suka yang suka yang ada di terjemahan kamus saya gitu ya, yaitu mengadu-ngadu atau kemudian membuat fitnah, itu menyebar fitnah kayak gitu. Kenapa kayak itu ya? Kalau adu domba itu dombanya lagi di kandang kayak gitu ya, dia lagi tiduran lagi makan ya. Kalau mengadu domba bisa-bisa nanti jangan-jangan manusia ini disamakan dengan domba-domba kayak gitu ya. Nah ternyata memang ini teman-teman, kalau saya sempat baca-baca gitu ya,
antara domba sama kambing itu memang ada beberapa perbedaan kayak gitu ya. Kalau domba itu dia memang memiliki salah satu sifat, dia itu suka kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu ya. Kalau kambing itu lebih suka mandiri seperti itu. Lah saya juga jadi mikir, mengadu domba jangan-jangan karena domba itu kan rukun gitu ya sama teman-temannya. Kemudian ada satu pihak yang kemudian ingin menghancurkan kerukunan ya, memecah kerukunan tadi itu, kemudian diadu di antara hewan-hewan tadi itu kayak itu ya, sehingga terjadi perpecahan, terjadi kerusakan seperti itu ya. Dan kalau kita baca sejarah sirahnya Nabi kayak gitu ya, kita ketahui para nabi dulu juga kebanyakan adalah pengembala ternak seperti itu. Salah satunya ternaknya domba seperti itu ya. Jadi itu kan kalau dirunut-runut itu ya sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi itu yaitu mengembalakan. Ibaratnya itu meri ayah dulu kayak gitu ya, dari kalangan ternak menguji kesabaran ya, kemudian melatih strategi bagaimana biar ternaknya nggak lari ke sana kemari, biar kemudian kenyang dibawa kemana, dibawa ke budaya mana, dibawa ke tempat yang mana seperti itu. Jadi itu pembelajaran secara tidak langsung kepada orang-orang yang akan ditunjuk oleh Allah sebagai seorang nabi seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan adu domba gitu, yang penting janganlah kita menyamakan manusia dengan domba karena tidaklah sama kayak gitu ya. Jadi adu-adu aja, adu-adu gitu ya kalau bahasa Jawa itu ya. Ya kalau pakai adu domba juga nggak apa-apa, itu sudah familiar juga. Coba ya saya coba menyampaikan sedikit tadi itu pemikiran yang ada dalam pikiran saya seperti itu ya. Jadi teman-teman, adu domba ini namimah itu ya, mengadu-ngadu gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Saya langsung nggak boleh, haram hukum ya seperti itu ya. Nanti kita bisa melihatnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis seperti itu ya. Jadi kita kenapa kayak gitu ya, kok ada manusia yang kemudian berbuat namimah seperti itu ya. Jadi itu kalau mau dianalisis akan menemukan banyak faktor seperti itu ya. Jadi salah satunya itu adalah naluri bako atau naluri keinginan dia untuk menguasai yang lainnya kayak itu ya. Dalam hati dia nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada nggak ada permusuhan dengan yang lain, cuma dia memang pengen berkuasa kayak gitu ya, pengen berkuasa kayak gitu, dan kemudian dia mengambil jalan, salah satunya adalah dengan merusak perpecahan di antara orang-orang yang telah rukun seperti itu. Kalau tataran negara mungkin kita bisa ambil contoh penjajahan gitu ya, itu kan keinginan negara lain untuk menguasai negara lain seperti itu ya. Seperti Belanda dulu kan salah satu strateginya kan memecah belah, divide et impera itu namimah juga yaitu yaitu mengadu domba, buat namimah, mengadu-adu ya antara rakyat, antara kelompok yang ada di Indonesia kayak gitu ya, sehingga mereka pecah, sehingga mudah untuk dikalahkan seperti itu ya. Jadi di kalangan internal individu per individu mungkin ada keinginan yang seperti itu, ingin menjabat atau ingin berkuasa seperti itu, kemudian menyisihkan temannya dengan jalan memfitnah kayak gitu ya, mengadukan sesuatu yang itu tidak benar kayak gitu kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu tidak memiliki kepercayaan lagi ya dengan individu tersebut seperti itu. Atau kemudian faktor yang kedua adalah faktor hati yang berpenyakit kayak gitu ya. Jadi ini tataran personal ini ya. Jadi hati yang berpenyakit bisa dialami oleh muslim maupun non muslim, bisa kayak gitu ya. Kalau non muslim kita nggak bahas ya karena itu keluar konteks keimanan, nanti imannya udah beda.
Orang yang beriman, orang yang mengaku Islam bisa kemudian hatinya berpenyakit kayak gitu ya. Ketika hati berpenyakit, dia kadang baik, kadang enggak, kadang dia taat, kadang enggak kayak gitu ya. Nah, ketika lagi enggak itu, nah itu bisa tadi itu tumbuh iri, dengki, ya, keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, dan kenikmatan itu berpindah kepada dia dan hilang dari orang lain seperti itu. Itu iri dengki. Ketika sudah iri dengki kayak gitu ya, ketika berbagai macam upaya menjatuhkan nggak bisa, ya bisa kemudian yang paling akhir mengambil jalan namimah tadi itu ya, menyebarkan fitnah yang nggak benar atas orang yang dia irenin seperti itu, hingga kemudian orang lain merendahkan dia ya, menjauhi dia seperti itu ya, sesuai dengan fitnah yang dia sebarkan seperti itu. Jadi saking jengkelnya gitu mungkin ya orang iri itu ya, melihat orang lain nikmat kayak gitu, jadi membuat ulah menyebarkan fitnah kepada orang lain seperti itu. Kemudian yang faktor ketiga bisa jadi lemahnya iman, itu ya. Jadi dalam diri dia bisa jadi nggak ada lemah iman itu, kesadaran dia muraqabatullah, kesadaran diawasi oleh Allah itu lemah kayak gitu ya. Keyakinan dia akan Allah lemah, keyakinan akan hari akhirat lemah kayak gitu, sehingga lisan tadi yang tidak bertulang kayak gitu, dia bisa kemudian membuat fitnah kayak gitu. Jadi ini bisa jadi juga nggak ada rasa iri kepada orang lain, coba ya lisan ya tadi itu lisan yang tak terkontrol kayak gitu, akhirnya dia mudah melakukan fitnah kayak gitu ya, mengadu yang lainnya. Jadi ini kayak penyakit kayak gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kebiasaan akhirnya ya, karena lemah sekali iman dia nggak punya rasa apa-apa kepada orang lain, kebencian enggak, tapi dia suka gitu loh, suka untuk ya tadi itu mengadu-ngadu satu dengan yang lainnya seperti itu, dia memiliki kesenangan seperti itu gitu ya. Dia lupa dengan ayatnya Allah dalam Quran surat Qaf ya, yang beberapa hari yang lalu kita bahas itu, ayat 17 sampai 18 yaitu dia lupa kalau bahwasannya mayal fidu, apa yang dia lafadzkan min qaulin, dari perkataan dia itu ada raqib dan atid seperti itu yang mencatat ya, mengawasi kayak gitu ya. Jadi yaitu ya diantara 3 hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa kemudian ada namimah seperti itu ya. Lantas kemudian dari situ maka namimah itu jelas hukumnya haram ya teman-teman ya, karena di situ ada unsur kesengajaan berbuat dosa, kemudian ditujukan untuk merusak, menimbulkan perpecahan dan menimbulkan kerusakan seperti itu. Dalilnya mana dari Al-Quran yang kemudian menunjukkan keharaman dari namimah, yaitu sebagaimana yang ada dalam slide itu. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya teman-teman baca sendiri ya. Jadi saya baca artinya saja karena saya lagi ini biasa ya, ada perempuan seperti itu. Jadi di situ Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Jadi Quran surat Al-Qalam itu diawali 1 huruf ya, nun gitu ya. Itu huruf muqatta'ah ya. Jadi insyaallah ya, siapa yang tahu makna dari nun hanya Allah yang tahu kayak gitu. Jadi di situ Allah berfirman larangan ya, dan janganlah. Tuh kata janganlah itu berarti itu haram kayak gitu ya. Dan janganlah engkau patuhi ya setiap kula itu, setiap kayak gitu orang yang suka bersumpah kayak gitu, dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah kayak gitu. Jadi teman-teman, ayat ini kalau
saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir ya, kata mulai dari wala tutik itu sampai mahin kayak gitu ya. Kenapa di situ Allah kemudian melarang engkau, meskipun ayat ini engkau yang di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi tetap ini ayat ini seruannya untuk kita semuanya kayak gitu ya, umatnya Nabi Muhammad. Larangan untuk mematuhi orang yang suka bersumpah. Bersumpah di situ dia berkata dusta kayak gitu maksudnya ya. Karena dia berkata dusta seperti itu, dan orang yang berkata dusta itu adalah lemah dan hina kayak gitu. Itu disebutkan gitu dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Makanya tidak boleh diikuti kayak gitu. Terus kemudian kelanjutannya hamasin itu ya, itu adalah sifat dari orang yang suka bersumpah tadi itu, dengan sumpah dustanya tadi itu ya. Sifat dia selanjutnya apa selain hina tadi itu? Suka mencela kayak gitu ya. Ya pasti ya, kalau namimah kan namanya ngadu-ngadu, masa ngadu-ngadu kebaikan kan jarang ya orang mengadu-ngadu kebaikan. Pasti kemudian mengadu-ngadukan itu atau fitnah yang dia sebarkan pasti yang nggak ada pada orang itu, artinya nggak bener kan kayak gitu ya. Makanya disebut dengan sifat dia yang suka mencela gitu. Kemudian masyain itu tuh juga si dia suka jalan-jalan gitu ya, sekian jalan ke sana kemari, itu apa? Yaitu masih disifati bersifat berikutnya dari orang yang suka bersumpah dusta tadi itu, hina, kemudian suka mencela, kemudian yang ketiga apa? Kesana kemari menyebarkan hinamim, fitnah, seperti itu ya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali, harapnya untuk mematuhi, mengikuti. Tutik tadi itu kan artinya mengikuti, wala. Jadi kalau adalah berarti tidak boleh kita mematuhi, mengikuti orang-orang yang suka bersumpah dusta itu ya, yang suka mencela, yang dia itu disifati Allah dengan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Artinya kalau ada orang yang mengunjungi kita, mengajak ngobrol kita, kemudian dia menyebarkan fitnah seperti itu, kita nggak boleh ya mematuhi dia. Kita harus tabayun bener apa enggak. Kalau keliru ya disimpan aja, nggak usah kemudian disebarkan kayak gitu ya. Apalagi kemudian kita menjadi bagian dari orang yang tadi itu bersumpah dusta, tentunya lebih tidak boleh lagi seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis ya, akan memperkuat keharaman dari namimah adalah bahwasanya ada hadis dari Hudzaifah ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la yadkhulul jannata fattatun ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba ya. Qottatun ya, la yadkhulul jannata qottatun ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau menyebarkan fitnah, qottatun kayak gitu. Jadi itu dari hadis Rasulullah. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang lainnya ya, bahwasanya dari Ibnu Abbas diriwayatkan ya, beliau meriwayatkan bahwasanya maro Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati ya sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Kemudian fasami tiba-tiba beliau mendengar sauta ya, suara insana ini, dua manusia kayak gitu ya, yu'adzabani, yang keduanya itu diazab ya, fi kuburihima, dalam kubur keduanya. Faqala Nabiu, kemudian Nabi SAW itu berkata, yu'adzabani ya, keduanya itu disiksa ya, diazab. Wa ma yu'adzabani, dan tidaklah keduanya itu diazab fi kabirin, karena dosa besar itu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW itu bersabda, bala, benar kayak itulah. Wa fi riwayatin, maksudnya dalam riwayat yang lain kayak gitu ya, disebutkan wa innahu lakabirun, sesungguhnya dia termasuk dosa besar. Jadi mungkin ini ada dua riwayat kayak gitu ya. Dalam satu riwayat dikatakan keduanya diazab tetapi bukanlah karena dosa besar, sedangkan di riwayat yang lain dikatakan karena dosa besar kayak gitu.
Kemudian sabda Nabi tadi gimana kelanjutannya? Kana ahaduhuma, sesungguhnya salah satu dari keduanya itu la yastatiru, ya, tidaklah melindungi dirinya dari percikan min baulihi, dari kencingnya kayak gitu. Wa kana akharu, dan adapun yang lainnya yamsi, mereka itu suka binamimah, suka melakukan namimah, adu-adu tadi itu, ya. Jadi dua hadis ini ya jelas ya teman-teman ya, akan keharapan dari namimah seperti itu, ya. Dan kemudian dalam hadis yang lain, dalam arba'in ini mungkin teman-teman sudah hafal ini ya, dari riwayat Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kayak gitu ya. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam, kayak gitu. Dan menyebarkan fitnah, mengadu-ngadu, ya, itu jelas perbuatan lisan dan itu bukan perkataan yang baik, seperti itu ya. Jadi dalil keharaman dari namimah itu sangat jelas sekali ya, dan semoga kita oleh Allah dilindungi dari lisan-lisan yang suka adu-adu kayak gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman rahimakumullah ya, namimah itu yang paling ya bahaya semuanya ya, kalau kemudian itu terjadi di antara sesama muslim kayak gitu ya. Biasanya terkait dengan ya bisa antar anggota keluarga, bisa ya, antar tetangga juga bisa, antar kelompok golongan juga bisa kayak gitu ya. Dan adu-adu itu ya semuanya bahaya, baik antar anggota keluarga juga bahaya, antar tetangga juga bahaya, antar kelompok juga bahaya kayak gitu. Kalau antar kelompok misalkan dalam hal-hal yang sifat furu'iyah ya, yang itu memang misalkan dalam hal-hal cabang yang di situ memang khilafiyah, boleh adanya perbedaan seperti itu, dan dimunculkan fitnah kayak gitu ya. Jadi ketika nggak saling mengerti tentang ilmunya seperti itu, kadang-kadang perbedaan itu bisa menjadi fitnah satu kelompok ke kelompok yang lain, akhirnya ya bisa menjadi perpecahan seperti itu ya. Masalah khilafiyah itu misalkan terkait dengan kunut nggak kunut itu ya, itu kan udah masalah lampau menurut saya ya. Tapi kadang-kadang masih ada yang gara-gara gitu aja dibuat fitnah ya, saling sesat menyesatkan kayak gitu ya. Padahal sesat itu apa, menyesatkan juga apa kayak gitu ya, kadang-kadang belum paham kayak gitu. Jadi kalau kita belajar, semakin banyak guru yang kita ikut, maksudnya semakin banyak guru yang kita mengambil ilmu dari mereka kayak gitu ya teman-teman ya, kita akan semakin luas cakrawalanya itu. Kita akan mengerti kenapa si ulama itu mengambil hukum begini, kenapa si ulama itu mengambil hukum begitu kayak gitu. Sehingga kita ketika tahu ilmu itu bisa nerima kayak gitu loh. Kenapa? Karena memang semuanya berdasarkan dengan ilmu, kecuali kalau nggak ada ilmunya hanya ilmu logika, yang ilmu logika itu nggak ada dasar dalilnya, itu kan jelas nggak pas, nggak benar kalau itu kayak gitu. Jadi ya kalau saya ngikutin salah satu nasihat dari Imam Ahmad kayak itu ya, ketika ditanya oleh muridnya bagusan mana antara belajar dengan satu guru dengan belajar dengan banyak guru kayak gitu, kemudian beliau menjawab belajar dengan banyak guru kayak gitu ya. Dan saya sendiri udah merasakan itu ya, maksudnya itu ya begitu, maksudnya semakin tahu gitu akhirnya bisa santai gitu dengan segala macam perbedaan itu kayak gitu ya. Yang jelas kalau khilafiyah, kalau kita mau menasihatin boleh kayak gitu, tapi jangan menyesatkan kayak gitu. Kita harus tahu dulu dia punya pegangan ilmu nggak, ada dalilnya nggak, ibaratnya begitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya mau mengakhiri kajian Online Pasca Ramadan hari ini dengan sebuah kisah kayak gitu ya. Kalau teman-teman punya buku semua ada saatnya karangan Mahmud
Al-Misri ya, yang diterjemahkan, kalau saya punya buku terjemahannya ya, oleh Ustadz itu Abdul Somad itu ya. Di situ ada kisah terkait dengan namimah ya, bahwasanya diriwayatkan ada budak yang sedang dijual kayak gitu ya, terus kemudian dibeli oleh salah seseorang kayak gitu ya, dan budak ini sebenarnya nggak ada cacatnya, cuma dia memiliki kebiasaan suka namimah kayak gitu. Dipikir oleh majikan itu nggak bahaya kayak gitu ya, dipikir nggak bahaya lah kayak gitu, akhirnya tetap dibeli kayak gitu budak itu kayak itu. Ketika si hamba sahaya yang tadi dibeli kayak gitu ya, ya namanya dia sudah punya kebiasaan tadi itu yang saya sebutkan, dia itu kesukaan dia itu namimah itu loh ya, ada ya orang yang gitu ya, naudzubillahi kok ada suka orang yang suka namimah gitu. Semoga kita oleh Allah jauhkan dari yang seperti itu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, dia suatu hari dia mendatangi si istrinya majikannya kayak gitu, dia menyampaikan, ini kurang lebih demikian ya teman-teman ya ceritanya. Dia menyampaikan bahwasanya tuannya, maksudnya si suami, si suaminya kayak itu ya, majikannya laki-laki kayak gitu, dia kan mendatangi majikannya perempuan. Dia bilang bahwasanya suami Anda itu sudah tidak suka dengan Anda dan dia ingin menikah lagi seperti itu. Kalau Anda ingin selamat dari hal itu kayak gitu ya, maksudnya supaya tidak kemudian suami yang menikah lagi kayak gitu, silahkan nanti malam itu Anda memotong jenggotnya suami kayak gitu dengan membawa pisau potong kayak gitu saat si suami tidur kayak gitu. Nah, mungkin dengan kelincahan lisannya si hamba saya tadi itu, si majikan wanita ini percaya kayak gitu loh. Terus kemudian pesannya apa, setelah dipotong suruh menyimpan jenggotnya tadi itu, beberapa jenggot yang dia potong suruh nyimpan kayak gitu. Nah, setelah dia menemui si majikan perempuan, si hamba saya tadi itu menemui majikannya laki-laki kayak gitu. Dia bilang kepada majikannya laki-laki bahwasanya istri Anda itu ingin menghabisi Anda kayak gitu. Masya Allah ya, ingin membunuh Anda kayak gitu loh. Kalau tidak percaya, nanti malam saat Anda mau tidur, silahkan Anda lihat kayak gitu apa yang dibawa oleh istri Anda kayak gitu. Si suami ini, si laki-laki, si majikan tadi itu juga percaya dengan omongannya si hamba saya tadi itu ya, mungkin padek gitu ya dia ngomong kayak gitu ya. Nah, akhirnya tibalah malam hari kayak gitu ya. Si majikan laki-laki ingin membuktikan kebenarannya kayak itu loh. Dia pura-pura tidur. Ketika pura-pura tidur, betul, mungkin matanya dia agak ngintip gitu, loh kok bener istrinya bawa pisau potong kayak gitu, padahal si istrinya tadi itu kan ingin memotong beberapa jenggot suaminya kayak gitu ya, ngikutin petunjuknya si hamba saya tadi itu. Nah, si suami tadi itu waktu sudah mau dipotong jenggot ya, itu si suami tadi itu mengambil pisau yang dipegang oleh istrinya dan ganti istrinya itu langsung disembelih oleh si suami tadi itu, karena si suami mengira si istrinya tadi itu mau menyembelih dia kayak itu. Akhirnya si istrinya terbunuh kayak itu. Dan ketika istrinya terbunuh, saudara-saudaranya istri tadi itu datang ke rumah itu, ganti si suaminya tadi itu, si laki-laki tadi ganti dibunuh oleh keluarganya si perempuan kayak gitu. Masya Allah. Seperti itu loh sampean namimah itu ya, berawal dari fitnah kayak gitu ya. Betul kayak gitu ya, kalau Allah itu sampai kemudian mengingatkan dalam Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl tuh, bahkan sampai pada terjadi pembunuhan bener kayak gitu ya. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari namimah kayak gitu dan dibersihkan hati kita kayak gitu ya. Teman-teman bisa apa ya, berdoa kayak gitu ya. Kadang-kadang saya kan mengawali kajian itu dengan doa Robbana atmim lana kayak gitu ya, nurona kayak gitu ya. Kita mohon kepada Allah itu kesempurnaan cahaya. Artinya kesempurnaan cahaya itu nggak hanya di dalam hati, tapi juga di lisan kita, di telinga kita, di mata kita kayak gitu. Jadi mohon kepada Allah cahaya di dalam seluruh bagian tubuh kita, sehingga Allah merahmatinya. Ketika Allah merahmati seluruh bagian tubuh kita tuh, Allah sendiri tuh yang gerakkan itu. Artinya nggak ada keinginan kayak gitu untuk gitu nggak ada keinginan. Itu
itu Allah kayak gitu loh, yang menggerakkan itu Allah itu. Akhirnya kita nggak ada keinginan gitu di apa ya, keinginan untuk fitnah juga nggak ada, keinginan untuk apa ya, me, apa ya ikut-ikutan fitnah juga ada gitu gitu. Jadi berdoa kayak gitu, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk kemudian disempurnakan cahayanya. Robbana atim lana nurona waghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu dibaca. Atau kemudian kalau mau baca yang lain juga ada, diminta apa ya, ya pakai bahasa Indonesia juga boleh kayak gitu ya, supaya dibersihkan hatinya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq ya, minal kiber ya, kita minta Allah dibersihkan hati kita dari nifaq, dari sombong, dari lisan yang dusta, dari mata yang khianat kayak gitu ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui kayak itu ya, apa yang ada dalam hati maupun apa yang nampak kayak gitu. Ya itu ya teman-teman ya, alhamdulillah sudah jam 2 lebih kayak gitu ya. Berarti kajian online pasca Ramadan kita akhiri sampai di sini seperti itu ya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pembahasan yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya yang menyimaknya kayak gitu ya, dan udah Allah diringankan kita untuk kemudian mengamalkannya. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan apabila ada salah dan kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.